Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Gimana pagi hari ini? Sehat tidak? Semangat kan? Harus semangat ya. Oke anak-anakku yang hebat-hebat. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku hebat. Masih seputar belajar kita dari rumah dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 masih bersama dengan Bapak di sini Sofi Buldan Ansori ya, guru kelas 3 SDN 1 Sukamerang bersama Garut. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, apa nih tujuan belajar kita hari ini? Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks kalian dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat melalui diskusi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks kalian dapat menuliskan masalah dan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, kalian dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati contoh, kalian dapat membuat penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati guru bernyanyi, kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan. Lalu yang keenam, dengan berlatih kalian dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan. Dan yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari, kalian dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini tujuan belajar kita hari ini ya. Kita akan belajar hari ini, tujuannya itu ada 7 dan kalian itu harus mencapai ke 7-nya tersebut ya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjutkan ya. Tetap semangat anak-anakku. Kalian pada hebat semuanya ya. Yang pertama merupakan kewajiban dan hak terhadap tubuh ya. Sama seperti hari sebelumnya, kita memiliki kewajiban dan hak. Kalau hari pertama kan terhadap pakaian gitu kan, kemarin pakaian gitu kan. Nah sekarang terhadap tubuh, bagaimana nih hak atau kewajiban dan hak terhadap tubuh? Ya, setiap orang pasti memiliki tubuh yang berbeda-beda. Nah di sini ada kewajiban dan haknya terhadap tubuh. Lalu bagaimana kewajiban terhadap tubuh kita dan apa sih hak tubuh kita? Masih ingat kan? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Di sini yang harus kita laksanakan dan harus kita terima itu terhadap tubuh. Jadi apa yang harus dilaksanakan kita terhadap tubuh kita dan apa yang harus diterima oleh tubuh kita. Nah, contoh misalkan kewajiban terhadap tubuh kita adalah dengan cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Ini ya, contohnya kita itu wajib nih menjaga tubuh kita agar sehat. Jangan sampai sakit ya. Berarti kalau sakit otomatis kita tidak memberikan kewajiban kita terhadap tubuh kita ya. Karena tubuh kita itu kan bukan mesin ya. Perlu adanya sesuatu yang harus kita berikan terhadap tubuh kita. Yaitu dengan cara seperti menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Lalu hak tubuh kita itu apa?
hak tubuh kita itu adalah mendapatkan tubuh yang sehat. Ya, jadi setiap orang itu pasti mendambakan tubuhnya sehat, tubuhnya baik, ya, tidak sakit-sakitan. Ya, kalian bersyukur, kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersyukur masih bisa berjalan. Ada orang yang tidak bisa berjalan, ada. Ada orang yang tidak bisa melihat, ada. Ada orang yang tidak punya tangan, ada. Ya. Oleh karena itu, kalian harus jaga, ya. Jadi menjaga tubuh kita itu merupakan kewajiban kita terhadap tubuh kita. Lalu mendapatkan tubuh yang sehat merupakan hak kita terhadap tubuh kita. Dengan cara gimana, Pak? Menjalankan kewajiban kita itu dan haknya terhadap tubuh kita. Yang pertama dengan cara berolahraga. Nah, ini ya olahraga. Olahraga itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, ya. Jangan malas-malasan berolahraga nih. Pak, gak ada waktu nih olahraganya. Harus gimana? Olahraga yang simpel itu kan berjalan. Kalian jalan saja sudah olahraga, ya. Minimal sehari itu 10.000 langkah gitu kan. Itu sangat bagus loh. Ya, sangat bagus untuk tubuh kita. Jangan diam terpaku di rumah. Meskipun misalkan kalau di rumah juga ada olahraga seperti membantu ibu mencuci piring, itu kan gerak. Atau membantu orang tua kita itu mengepel rumah, itu kan gerak, ya. Jadi intinya kita itu harus menggerakkan tubuh kita. Jangan malas-malasan. Ya, mentang-mentang kalian belajar di rumah, malas belajarnya, tidur, nonton. Ya, lihat aja awal akhir akan terasa akan tubuh kita itu akan mudah terserang penyakit, ya, apalagi musim sekarang, ya. Musim sekarang itu musim penyakit. Lalu yang kedua apa nih kewajiban dan hak terhadap tubuh kita? Tidur. Ya. Tidur itu merupakan hak tubuh kita untuk beristirahat, ya. Istirahat nih. Wajib nih tidur. Baik tidur siang maupun tidur malam, ya. Tidur malam itu sangat penting dan tidur siang juga penting. Jadi sisihkan waktu siang untuk tidur, sisihkan apalagi waktu malam nih. Waktu malam tuh tidurnya harus full, benar-benar full. Coba saja. Kalau misalkan kalian begadang, contoh begadang, rasanya gimana nih begadang? Capek, lemah, lesu, letih, itu kan pasti seperti itu, ya. Jadi jaga kesehatan kita dengan cara tidur, ya. Kemudian yang ketiga itu makan dan minum. Nah, ini makan dan minum yang bergizi, ya. Makan makanan yang bergizi dan minuman yang sehat. Jangan asal makan. Biasanya nih di sini nih makan atau minum yang kalian jarang lakukan, ya. Maksudnya jarang dilakukan dengan baik nih. Mentang-mentang punya uang banyak, wah jajan saja makan nasi, tidak, ya. Jajan seblak sekarang kayak musim seblak itu kan, lada-lada itu kan gak baik untuk pencernaan kita. Oleh karena itu kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang gimana sih? Makanan yang bergizi itu makanan yang mengandung karbohidratnya ada, kemudian proteinnya ada, mineralnya ada, ya, vitaminnya ada, ya. Itu. Jadi makan itu yang harus bergizi. Tidak perlu mahal-mahal. Banyak di sekitaran kita, ya. Cukup misalkan makan nasi, pakai sayur, pakai lauk pauk, ya. Lalu minum kalau nggak ada susu, minum air putih atau air teh yang sudah dimasak. Ingat, yang sudah dimasak, bukan air atau yang mentah, itu nggak baik, ya. Makanan juga jangan sampai yang basi, ya. Jadi makanan itu kita harus benar-benar asupan pada diri tubuh kita ini, ya. Sebab sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu mendapatkan makanan itu haknya. Hak tubuh kita, ya. Tubuh kita mendapatkan tidur itu haknya. Tubuh kita itu menjadi kuat itu haknya, hak tubuh kita itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kewajiban dan hak terhadap tubuh kita itu dengan cara, kalau kewajibannya menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kalau haknya itu adalah mendapatkan tubuh yang sehat, ya. Caranya tadi olahraga, tidur, atau makan makanan yang bergizi dan minuman yang sehat. Jadi itu, ya, harus bisa dipahami. Jadi jangan mentang-mentang kalian selagi sehat seenaknya, itu tidak baik. Lalu di sini nih, setiap kita mencoba sesuatu, ya, apalagi misalkan agar tubuh kita sehat, nah ini
agar tubuh kita itu menjadi sehat, pasti ada permasalahan. Ya, ada permasalahan yang terjadi. Biasanya manusia kan tidak selamanya sehat, pasti ada sakitnya, ya. Nah, di sini ada masalah dan penyelesaiannya. Apa sih masalah itu, ya? Masalah itu adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan. Ini. Jadi suatu keadaan yang harus diselesaikan, itu masalah. Itu masalah nih, ya. Kemudian kalau penyelesaian masalah adalah cara untuk menyelesaikan keadaan. Contoh begini ya, misalkan, ini contohnya, misalkan kalau tubuh jika tidak diberi asupan makanan akan terasa lemah, ya, tentu saja itu masalah kan. Jadi masalahnya tubuh kalau tidak diberi makanan pasti akan terasa lemah. Lihat aja bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kalian misalkan siang hari, aduh gimana nih siang hari, ya terasa lemah gitu kan. Karena apa? Tidak ada asupan bagi tubuh kita itu makanan, ya. Solusinya apa? Cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah sebaiknya kita makan agar bisa menjaga tubuh dengan baik. Makan makanan yang sehat, ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai membiarkan tubuh kita itu ya tidak terurus lah. Harus benar-benar kita jaga, ya. Jadi sekali lagi, masalah itu adalah keadaan yang harus kita selesaikan. Dan penyelesaian masalah itu adalah caranya. Bagaimana nih cara untuk menyelesaikan masalah masalah atau keadaan. Contoh yang lain misalkan gini. Kalian melihat misalkan orang sekarang itu kan lagi musim apa? Pandemi corona kan? Nah, pandemi corona ya itu masalah pasti kan. Masalahnya itu misalkan banyak orang yang terkena penyakit corona. Pasti ada solusinya kan? Ada caranya. Yang pertama bisa dengan cara mengobatinya. Yang kedua dengan cara apa? Menjaga tubuh kita dari corona itu dengan protokol kesehatan, ya. Misalkan memakai masker, itu kan caranya. Mencuci tangan, lalu menjaga jarak, ya. Nah, itu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Lalu apa sih gunanya ini? Nah, gunanya kalau sudah tahu apa itu masalah dan penyelesaiannya, nah, membaca dari sebuah teks. Judulnya memiliki tubuh yang sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak, aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh, ya. Nah, di sini dari sebuah teks ini pasti ada masalahnya, ya. Dan cara menyelesaikan masalah. Nah, Bapak contohkan nih. Dari teks ini, misalkan masalahnya itu anak mudah sakit. Kan mudah sakit. Jadi anak itu mudah sakit, itu kan masalah. Penyelesaian masalahnya, ya penyelesaiannya berolahraga dengan teratur. Contoh, ini baru contoh ya. Baru contoh. Nah, kalian tuliskan di buku tugas kalian ya tentang masalah dan penyelesaiannya, ya. Nanti ada tugasnya. Lalu gimana nih cara menjaga kesehatan tubuh kita? Cara menjaga kesehatan tubuh kita, salah satu menjaga kesehatan tubuh adalah dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang sarapan dengan nasi, ada roti, ubi atau kentang. Sama-sama saja ini
nasi, roti, ubi atau kentang ini memiliki zat karbohidrat ya. Karbohidrat itu untuk menghasilkan energi. Bagaimana kebiasaan sarapan kalian di rumah? Nah, bagaimana nih? Kalian kan masing-masing pastilah berbeda sarapannya. Apakah ada yang sarapan atau yang tidak pernah sarapan ya? Tuh, nah kalian tuliskan nanti makanan yang biasa kamu makan saat sarapan nanti ya di buku tugas. Kenapa kita itu harus sarapan? Ingat loh, sarapan itu selain bisa menjaga daya tahan tubuh kita, sarapan juga itu bisa menambah daya kepintaran kita. Makanya kalian setiap hari itu perlu sarapan ya. Apalagi mau sekolah harus sarapan. Kenapa? Energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui otak itu lebih besar daripada energi yang dikeluarkan dengan melalui fisik ya. Berpikir dengan bergerak itu berbeda ya. Kalau berpikir itu masuknya itu intern ya, di dalam gitu. Jadi energinya sangat banyak. Otomatis untuk mempersiapkan itu perlu sarapan. Karena sarapan itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tidak sarapan ya lihat aja toyo di kelas itu, atau misalkan ya ngantuk di kelas itu karena tidak sarapan. Oleh karena itu kalian tuh setiap hari wajib nih sarapan ya. Karena apa? Sarapan itu cara kita tuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi menjaga kesehatan tubuh kita itu selain olahraga tadi, tidur, makan makanan yang sehat, kemudian sarapan. Sarapan pagi sangat penting sekali. Jadi kalian tuliskan makanan apa saja yang biasa kamu makan saat sarapan di buku tugas kalian ya. Kita lanjutkan. Amati cerita berikut ini. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500 dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, ini merupakan sebuah cerita ya. Cerita mengenai panen kentang. Ada yang 1000, ada yang 1200, 1300, 1500 dan 2000. Nah, lalu bagaimana nih cara kita menghitung kemungkinan? Nah, kemungkinan di sini kan Ayah Dayu itu sebagiannya disimpan di rumah dan sebagiannya dijual ke pasar ya. Nah, ini banyak kentang yang dijual, banyak kentang yang di rumah ya. Dan ini menuliskan kemungkinan dari cerita tadi. Nah, seperti ini. Contoh ini kan, jumlah kentang yang pertama memanen Ayah Dayu memanen 1000 ya. Jumlah kentang yang pertama seluruhnya 1000 ya. Contoh, ini contoh dari Bapak nih. Contoh misalkan 1000. Kalian misalkan banyak kentang yang dijual itu misalkan di sini 700. Nah, otomatis berarti banyak kentang untuk di rumah itu adalah sisanya. Caranya jumlah keseluruhan 1000 dikurangi 700 sehingga hasilnya 300. Paham? Lagi, jumlah keseluruhan dikurangi kentang yang dijual disimpan di kentang yang ada di rumah. Jadi 1000 kurang 700, 300. Contoh yang kedua misalkan masih saja mau 700 aja yang dijual. Berarti yang tidak dijual berapa? Atau yang disimpan di rumah? Nah, 500. Lalu yang ketiga sama, 1300 dikurangi 800 berarti yang sisanya 500. Yang keempat 1500 misalkan mau 800 juga. Sisanya 700. Yang kelima 2000, 9500 sisanya misalkan menjadi 1050. Nah, ini jadi caranya itu jumlah keseluruhan dikurangi jumlah di awal, lalu kalian simpan di kentang yang ada di rumah. Bisa paham kan? Nanti tugasnya kalian tuliskan di halaman 23 ya. Kalian buat cerita sendiri lalu kerjakan kemungkinan yang terjadi oleh angka sendiri, nanti dikirimkan ke Bapak. Kita lanjut. Menuliskan cerita tentang kemungkinan lanjutan yang tadi. Nah, di sini kan kalian
ceritakan apa cerita kalian, misalkan kalian punya apa di rumah, cerita aja di sini ya. Lalu nanti kalian tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Berarti ceritanya itu menghitung jumlah keseluruhan, lalu kemungkinan itu diuraikan. Ya, bisa dipahami kan? Kita lanjutkan. Nah, masih ingatkah kalian lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Ya. Jika Ibuku Tua Nanti itu merupakan lagu tentang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita itu masih memiliki ayah dan ibu kita ya. Di dalam lagu tersebut pasti ada pola iramanya ya. Pola lagu dalam nyanyian itu biasanya terdiri dari yang pertama itu bisa pola lagunya cepat dan yang kedua bisa lambat ya. Jadi ada pola cepat, ada pola lambat. Kalau di lagu Jika Ibuku Tua Nanti itu memakai polanya lambat ya. Nah, pada lagu tersebut kan sudah tertera di sana jelas sekali ya bahwa kita itu benar-benar harus sangat bersyukur masih memiliki ayah dan ibu kita ya, masih ada ya. Kalau yang tidak ada ya berarti harus mendoakan. Jadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur nih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena masih diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah mereka ya. Nah, selain lagu tadi Jika Ibuku Tua Nanti, pastikan ada lagu-lagu yang lain. Nah, di sini kalian coba nanti nyanyikan lagu mengenai tentang tema orang tua kalian. Bebas lagunya, silahkan cari saja bersama dengan orang tua kalian. Lagu mengenai tentang ayah dan ibu ya. Nanti kalian kirimkan seperti biasa lewat video ya di Google Classroom. Ya, itu belajar kita hari ini. Mudah-mudahan belajar hari ini dapat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di akhir kelak ya. Sekian dari Bapak, sekali lagi tetap jaga kesehatan. Diam saja di rumah ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak apabila keluar rumah. Awas jangan sampai kalian terkena, amit-amit ya. Jangan sampai terkena ya. Makanya diam saja di rumah. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar bersama orang tua, sayangi mereka ya, jangan sampai menyakiti hati orang tua kalian karena kita itu sangat membutuhkan orang lain ya. Hargai, hormati mereka. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku hebat.